Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, berikan umur yang panjang, dan keluarga kita semuanya selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama yaitu mengenai Asmaul Husna. Bapak yakin di antara kalian ada yang sudah hafal Asmaul Husna? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Bapak yakin kalian sudah tahu, yaitu jumlahnya ada 99. 99 daripada Asmaul Husna. Asma itu nama, husna itu artinya baik ataupun bagus. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang bagus pun yang baik. Dan kita pun boleh mencontoh ataupun memberi nama, misalkan nama kita Rahman atau Rahim. Memberikan nama pada manusia, pada makhluk Allah yang baik daripada nama-nama Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita bahas tidak semuanya 99, tetapi ada 4 yang akan kita bahas yang akan dijelaskan pada kesempatan ini. Apa saja di antara Asmaul Husna yang akan dipelajari di kelas 6? Yaitu yang pertama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqallim, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan juga Al-Baqi. Cuma ada 4. Yang pertama tadi As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat adalah Al-Baqi. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad yaitu mempunyai arti daripada Allah Subhanahu wa taala itu maha dibutuhkan. Kita sebagai makhluknya butuh kepada Sang Khalik, pencipta. Karena kita diciptakan oleh Allah, maka kita sebagai makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita sehat, umur yang panjang, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, apa? As-Somad. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir, yaitu maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi dan seisinya, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, harus kita percayai bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, yaitu maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala dahulu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menciptakan. Itu dengan dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan atau dahulu. Yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi mempunyai arti maha kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Kekal, abadi, tidak akan punah, tidak akan musnah. Berbeda dengan kita, dengan makhluknya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh isi alam jagat raya ini akan musnah, akan hancur pada saatnya, yaitu pada yaumil qiyamah, hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal, abadi, kekal, tidak akan musnah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Kalau kita makhluk, itu namanya makhluk. Kalau kita yang diciptakan namanya makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Khalik, yang menciptakan. Kalau manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya itu adalah makhluk. Jadi Asmaul Husna yang kita pelajari itu sementara ada 4. Selain jumlah 99 yang kita pelajari hanya 4. Oke. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, tetap optimis. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.